Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terbayang di benak kita ketika berbicara mengenai kepribadian muslim? Mungkin ada yang menjawab bahwa kepribadian muslim itu adalah ketika dia mampu menjalankan dan rajin menjalankan kaitan dengan aspek ritual seperti sholat dan lain sebagainya. Ada juga sebagian yang mengatakan pribadi muslim yang baik itu adalah dia yang memiliki sifat dermawan. Dia mampu selalu menolong orang lain dalam bab sosial. Mungkin juga ada yang berkata bahwa pribadi muslim itu adalah dia yang berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Jawaban-jawaban itu tidak salah, tetapi jawaban itu adalah hanya sebagian dari aspek kepribadian muslim. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, standar pribadi muslim yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan sesuatu yang harus dirumuskan, sehingga dapat menjadi acuan untuk membentuk pribadi muslim itu sendiri. Ada kisah menarik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, tamannau, silahkan kalian berangan-angan, silahkan kalian bercita-cita. Kira-kira cita-cita kalian apa? Faqala ahaduhum, salah seorang sahabat mengatakan, atamanna an yakuna misla hadzal bait darahim fa anfaqtuha fi sabilillah. Saya berharap di rumah ini ada dirham yang sangat banyak, dan ketika dirham itu milik saya, dan saya akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan tamanno, kata Umar bin Khattab, silakan kalian bercita-cita lagi, silakan kalian berangan-angan lagi, silakan kalian mengutarakan apa keinginan kalian. Qala akhar, sebagian mengatakan atamanna an yakuna misla hadzal bait dhahaban fa unfiquha fi sabilillah. Saya berharap di rumah ini dipenuhi dengan emas, sehingga dengan emas itu saya bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Khattab, tamanno, silakan kalian bercita-cita lagi. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, saya bercita-cita seandainya di rumah ini dipenuhi oleh permata, sehingga saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, kemudian para sahabat ketika itu mengatakan, ma tamannaina ba'da dzalik. Maka tidak ada cita-cita lagi setelah itu. Kemudian kata beliau, kullu hadhil amani fiha khair, kata Umar bin Khattab. Cita-cita ini, angan-angan ini semuanya baik. Li'annahum tamannau al-mal min ajli infaqih fi sabilillah. Karena mereka berangan-angan, mereka bercita-cita supaya bisa berinfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin madza tamannau Umar bin Khattab? Pertanyaannya, kira-kira apa yang diinginkan? Apa yang dicita-citakan oleh Umar bin Khattab? Maka Umar mengatakan, lakinni atamanna an yakuna misla hadzal bait rajulun misla Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata beliau, cita-cita saya itu adalah seandainya rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau kita lihat dari hadis ini, dari ungkapan ini adalah bahwa Umar bin Khattab tidak menafikan kedermawanan seseorang, tapi beliau ingin memiliki pribadi-pribadi muslim itu adalah pribadi yang paripurna, seperti seorang sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukan sahabat lain tidak istimewa, tapi diantaranya adalah saya ingin seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada kisah juga dari Syekh Abdurrahman Al-Banna. Beliau pengarang buku Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ketika itu beliau bertanya kepada putranya Hasan Al-Banna, ya. Ketika itu hina talaba minhu ta'liful kutub, faqala ana mashghulun bi ta'lifir rijal. Maka ayahnya minta kepada anaknya Hasan Al-Banna, tolong kamu menulis buku. Kata beliau, saya tidak sempat menulis buku karena saya sibuk dengan membangun atau membuat atau menciptakan atau saya membangun generasi-generasi robbani. Ini kata beliau. Bapak Ibu saudara-saudara karena Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini, ya, kisah tentang Abdurrahman Al-Banna, kemudian juga kisah dari Umar bin Khattab, betapa pentingnya kita memiliki kepribadian yang muslim. Makanya kalau kita ditanya, kira-kira kepribadian muslim itu seperti apa? Makanya Al-Ustadz Hasan Al-Banna, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Risalatut Ta'alim,
Kata beliau, wa maratibul amal matlub minal akh as-shadiq. Maka di antara urutan amal yang diminta daripada seorang akh yang jujur dengan keimanannya adalah, kata beliau, pertama adalah qawiyul jism. Hendaklah dia memiliki fisik yang kuat. Kemudian yang kedua, kata beliau, adalah matinul khuluq, memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian mutsaqqaful fikr, kata beliau, memiliki wawasan yang luas. Kemudian qadirun alal kasbi, dia juga adalah mampu atau punya penghasilan atau sumber yang halal. Kemudian salimul aqidah, akidah yang benar. Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Kemudian mujahidun li nafsihi, bersungguh-sungguh dalam menjaga dirinya, bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsunya, bersungguh-sungguh dalam segala hal. Kemudian berikutnya adalah harisun ala waktihi, dia betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan yang terakhir, kemudian berikutnya adalah munaddamun fi syu'uni, segala urusannya teratur. Dan yang terakhir adalah nafi'un li ghairihi, maka beliau selalu menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini adalah 10 karakter, 10 kepribadian muslim ideal yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Al-Banna di dalam kitab Risalatul Ta'lim. Bapak Ibu saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, menarik kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Al-Banna tersebut. Maka apa sifatul bardil muslim? Maka kepribadian muslim itu adalah kulluha awsafu quwwah. Semuanya adalah sifat-sifat yang mencakup kekuatan. Tadi dimulai dengan quwwatu al-jism, kekuatan fisik. Kemudian kedua adalah quwwatur ruh wan nafs, kekuatan ruh dan jiwa dengan matinul khuluq, dengan akhlak yang baik. Kemudian quwwatul aql wal ilm, kekuatan akal dan ilmu, diungkapkan dengan mutsaqqaful fikr. Kemudian quwwatul iktisab bil mal was sultah wal jah, kemudian kekuatan finansial dengan diungkapkan qadirun alal kasbi. 4 hal ini semuanya adalah kekuatan. Kekuatan ini maka apa? Summa tawjihu kull hadhil quwah hasba aqidatit tauhid. Kemudian kekuatan ini, kekuatan yang 4, fisik, spiritual, kemudian juga akal dan ilmu, kemudian juga finansial, semuanya dibalut, semuanya dibingkai dengan bingkai tauhid. Sehingga karena dibalut atau dibingkai dengan bingkai tauhid, ujung-ujungnya adalah summat af'ilul quwa li islahil hayat. Kemudian kekuatan itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan ini dengan ungkapan sahihul ibadah. Nah, tentu kaitan dengan bab ini, kekuatan-kekuatan ini dibingkai dengan bingkai akidah, digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu keteguhan, perlu keistiqomahan. Maka mujahidun li nafsi, dia bersungguh-sungguh dalam menghadapi apapun. Kemudian berikutnya adalah karena waktu kita terbatas, maka beliau mengatakan harisun ala wakti, maka dia betul-betul mengoptimalkan waktu sedemikian rupa. Kenapa? Karena al-wajibah al-a'mal aksaru minal awqat. Pekerjaan kita, kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka karena ini adalah waktu ini terbatas, maka hendaklah munaddamun fi syu'uni, dia teratur dalam segala aktivitasnya. Kemudian terakhir adalah semuanya ini adalah summa innal muslim yastasbiru kullu quwwah, maka kaum muslimin setiap kekuatan-kekuatan yang dia miliki, maka dia investasikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaklah nafi'un li ghairihi, dia menjadikan pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya salimul aqidah? Memang tadi tidak disebutkan di awal. Tapi kenapa di sini tadi ada salimul aqidah? Kekuatan itu harus dibingkai dengan bingkai akidah. Karena dengan akidah inilah kekuatan-kekuatan ini bisa bermanfaat. Orang memiliki fisik yang bagus, kalau akidahnya rusak, pasti digunakan untuk melakukan pelanggaran syariat. Ketika memiliki harta, pasti digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu dan sebagainya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah betapa pentingnya akidah Islam bagi kita semuanya. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah ini adalah sangat penting sekali adalah buat kita semuanya. Sehingga karena akidah ini sangat penting buat kita semuanya, maka betapa besar pengaruh akidah dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang akidah, betapa besar pengaruh akidah ini dalam kehidupan kita semuanya. Maka ada 3 minimal pengaruh akidah dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana dia berawal,
dan dia akan dikemanakan sehingga jauh dari kebutaan dan ketersesatan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Afaman yamshi mukibban ala wajhi." Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, ahda, apakah dia lebih banyak mendapatkan petunjuk, amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus, dia orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui tauhid ini betapa pentingnya buat kita semuanya, maka kita semuanya akan memperkuat kaitan dengan tauhid salimul aqidah. Makanya pantas Rasul itu selama 13 tahun awal-awal beliau berdakwah adalah bagaimana menguatkan kaitan dengan akidah ini. Yang kedua adalah dampak atau pengaruh akidah bagi kehidupan kita itu adalah bahwa tauhid ini menjadikan hati-hati manusia bersatu. Kenapa? Karena Robnya satu, kitabnya satu, risalahnya satu, kiblatnya satu, iman dan iman juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara. Jadi dengan akidah yang kuat, maka dia bisa bekerja sama. Dengan akidah yang kuat, dia bisa melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kenapa? Karena dia akidahnya satu, kemudian kitabnya satu, risalahnya satu, sehingga mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhwaykum. Kalau ada permasalahan, damaikanlah. Perbaikilah hubungan di antara mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dampak atau pengaruh akidah dalam kehidupan ini adalah bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuka berbagai macam pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ini kalau kita memiliki akidah yang benar. Ketika akidah itu benar ada dalam diri kita semuanya, maka keimanan ada pada diri masyarakat, yang muncul adalah justru berbagai macam jenis kebaikan. Kenapa? Karena dengan akidah inilah dia yakin akan balasan. Ketika dia berbuat baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti dia akan dapat kebaikan itu. Dan ketika dia melakukan kemaksiatan, tentu dia pun akan mengerti kaitan dengan ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Iman inilah yang membuat sebuah negeri menjadi aman. Iman yang membuat sebuah negeri menjadi tentram. Iman yang membuat sebuah negeri menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya salimul aqidah, akidah yang lurus itu sangat penting buat kita semuanya. Beberapa pertemuan yang lalu sempat kita bahas tentang ahamiyatus syahadatain, betapa pentingnya dua kalimat syahadat buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang dampak daripada akidah, pengaruh bagi akidah, pengaruh akidah dalam kehidupan kita, kira-kira apa bahayanya ketika kita jahil terhadap akidah ini? Adrarul jahli bil aqidah, bahaya atau akibat dampak daripada jahil terhadap akidah. Yang pertama adalah bahwa orang yang tidak mengenal penciptanya, maka dia seperti orang buta di dunia ini. Dia tidak tahu mengapa ia diciptakan, atau untuk apa tujuan atau hikmahnya keberadaan di atas muka bumi ini. Hidupnya berakhir dalam keadaan ia tidak tahu mengapa ia mulai hidup. Ia keluar dari dunia tanpa tahu mengapa dia dulu masuk ke dunia. Makanya kata Allah, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan makan, kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang, wan naru mathwal lahum, dan jahanam tempat tinggal mereka. Mereka tidak tahu kenapa diciptakan. Akhirnya ketika mendapatkan nikmat, maka nikmat itu digunakan untuk bersenang-senang. Ketika mendapatkan makanan, dia gunakan makanan itu adalah hanya untuk bersenang-senang tanpa tujuan ukhrawi. Kemudian yang kedua adalah dampak
atau bahaya akibat daripada jahil terhadap akidah adalah siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka ia ditipu oleh dunia. Ia jadikan semua cita-cita dan ambisi bagaimana mewujudkan kepentingan di dunia sebelum mati, mengambil yang halal dan haram, tidak peduli apakah membahayakan orang lain atau tidak. Dia akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada hari akhir. Dia pikir setelah hidup di dunia selesai. Maka kita bagi orang beriman tentu tidak berpikir seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita betapa pentingnya kita semuanya kaitan dengan akidah ini. Makanya Rasul 13 tahun dakwah kaitan dengan akidah. Karena ketika akidah kuat, maka tidak akan ada hal-hal yang keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dampak atau akibat daripada jahil terhadap akidah itu adalah bila kejahilan terhadap ilmu tauhid ini merata di masyarakat, maka akidah atau keyakinan masyarakat akan rusak, lalu amal pun akan rusak. Maksiat dan dosa tersebar luas, kemudian mengakibatkan turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas umat Islam yang mengabaikan atau meninggalkan prinsip agama mereka. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, akidah sangat penting buat kita semuanya. Jadi dalam konteks kita membangun pribadi seorang muslim, maka yang pertama kali diperkuat adalah bagaimana kaitan dengan akidah. Karena semua kekuatan yang ada, kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan ilmu, kekuatan akal, kemudian juga kekuatan-kekuatan yang lain, ketika dibalut, ketika dibingkai dengan bingkai akidah, maka yang akan didapatkan adalah kebaikan. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ketika berbicara tentang indikator atau karakter orang-orang soleh, maka di penghujung karakter orang soleh itu adalah wa yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kata Allah wa yanhaun, apa kemudian setelah itu, karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengajak orang lain untuk melakukan keimanan yang sama, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah keburukan. Kata Allah wa yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perkuat akidah kita. Kita perkuat akidah anak keturunan kita, termasuk juga kita perkuat akidah anak didik kita. Sebagai PR mungkin buat kita semuanya adalah bagaimana kita menerapkan akidah bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi anak didik kita, sehingga dengan akidah yang kuat ini mudah-mudahan mereka bisa sadar dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan, dan itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah, bukan karena guru, bukan karena orang tua, tapi mereka melaksanakannya adalah betul-betul karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.